sebagai penuntun kami yang tidak pernah salah. Bahkan Engkau memprediksi hal-hal yang akan datang. Kami bersyukur bahwa nabi-nabimu yang Kau utus, rasul-rasul yang menuliskan, sehingga menjadi pola untuk kami tidak bergeser. Terima kasih karena Engkau memberikan orang-orang benar, supaya kami tidak sesat. Kami bersyukur Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Terima kasih. Berfirmanlah dan kami siap mendengar. Siap kita yang percaya berkata bersama amin. Saya masih teringat waktu saya menulis buku Kristen Singa. Siapa yang pernah membaca buku saya Kristen Singa? Wah, cuma sedikit. Yang memang saya mau cetak lagi. Ya, saya membuat 4 buku Kristen Domba, Kristen Singa, lalu Kristen Raja Wali, Kristen Lembu. Itu menurut Wahyu, ya. Saudara, waktu saya diberi buku oleh seorang, buku ini besar, buku tentang singa. Dia berada di Taman Safari Afrika selama 15 tahun untuk menyelidiki karakteristik singa. 15 tahun. Saya menyelidiki buku itu cuma setengah tahun. Jadi untung, ya betul. Saya tidak perlu ke Afrika. Dia yang bikin semuanya, riset berjam-jam, berhari-hari, dan berbahaya. Saya nggak pernah berhadapan dengan singa. Tapi saya menimba pengetahuan tentang singa. Nah, semacam begitu. Jadi saudara ini sangat berbahagia kalau ada hamba-hamba Tuhan memberi ceramah, lalu menulis buku. Saudara tinggal belajar. Mereka yang gali, masuk terowongan, betul? Ya, saudara tinggal baca. Jadi saudara itu beruntung kalau saudara mendapat buku-buku yang bagus. Ya, karena itu masih ada mungkin saya nggak tahu. Buku-buku saya tidak banyak, ya, tidak seperti Pak Yusuf karena rombongannya banyak. Saya bawa cuma sedikit, ya. Saudara, kita mesti bisa membaca tanda zaman melalui firman Tuhan. Ini yang paling tepat, karena firman Tuhan itu kesaksian Yesus, itu nubuat. Jadi kalau saudara baca cerita, saudara mesti bisa mengekstraknya itu sebagai perkataan nubuat. Misalnya tabernakel, wah kalau saudara baca imamat, wah kalau sudah tidak melihat itu sebagai bayang-bayang dan realitanya apa, saudara bosan. Ya, saudara, sekali lagi, yuk kita baca ulangan 32 ayat 29. Saya senang dengan ayat ini sebab ini memberikan kepada kita apa itu, visi untuk melihat ke depan. Sama-sama, 2, 3. Oh, sekiranya mereka bijaksana, tentulah mereka mengerti hal ini dan memperhatikan kesudahan mereka. Iya. Orang bijaksana itu bukan melihat sekarang, tapi memperhatikan kesudahan. Oh, sekiranya mereka bijaksana. Itu hati Bapak, ya. Kalau melihat anak-anaknya kena narkoba, kena ini, aduh. Tapi kalau mereka berkata, oh sekiranya, itu pasti dengan doa. Ya. Bijaksana. Bijaksana itulah yang disebut roh takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Jadi perhatikan, saudara menjadi orang berhikmat,
oleh karena takut akan Tuhan. Ya, dan itu disebabkan karena saudara suka membaca perkataan nubuat. 1 Petrus mengatakan bahwa perkataan nubuat itu seperti pelita untuk yang percaya, menerangi. Jadi kita ini mesti memperhatikan, ya. Nah, kita perhatikan yang disebut munculnya Babel. Saya ulangi, dosa itu berkembang dalam Kejadian. Kejadian pasal 3 dimulai dengan dosa, saudara. Dan dosa itu melahirkan pembunuhan, lalu melahirkan poligami, lalu melahirkan musik. Kalau sudah baca Kejadian 4, kenapa sih musik itu? Karena mereka merasa takut. Jadi musik itu dulu diciptakan oleh kelompok Kain, ya. Nah, mereka ketakutan sehingga mereka menghibur diri. Lalu mereka mulai bangun kota-kota dan akhirnya muncullah Babel. Jadi memuncak sampai Kejadian 6 di mana Tuhan basmi semua habis, tinggal 8 orang. Setelah itu Tuhan ternyata dari 8 orang itu muncul 1 yang menjadi bibit bencana. Diulangi lagi mencapai Kejadian 11, itu puncak perlawanan, ya, saudara. Jadi sekali lagi saya katakan, Babel, apa itu Babel? Persatuan manusia menentang Allah. Kalau mereka cuma dosa biasa, oke, itu Tuhan masih sabar. Tapi kalau bersama-sama lalu menentang Allah, wah, Tuhan kata nggak bisa. Saya nggak bisa tolerir. Karena itu Tuhan turun lalu menyerahkan mereka. Bahasa mereka menjadi kacau. Ya, dan itu dimulai dari seorang yang bernama Nimrod. Saudara tahu Nimrod ini? Ya, lalu melahirkan seorang anak namanya Tamus. Dan dari situlah mulai penyembahan berhala. Mereka membuat sigurat. Sigurat itu semacam candi, sampai sekarang masih ada. Ya, dan di atas di situ ada penyembahan berhala. Kota tertua di dunia itulah kota Ur. Saddam Hussein dalam perang Teluk, dia membawa lari pesawat jetnya ke kota Ur. Untuk apa? Supaya Amerika tidak ngebom. Pandai dia. Karena ini kota tertua di dunia. Ya, saudara. Dan kota ini banyak ini model begini, candi. Ya, dan di atasnya ada penyembahan berhala. Nanti saudara baca cerita soal Nimrod. Ya, jadi namanya saja Nimrod. Sekali lagi kita baca bersama Kejadian 11 ayat 4. Saya ulangi ini supaya saudara bisa ingat. 2, 3. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserah seluruh bumi. Iya, kunci daripada kerohanian itu mencari. Kolose 3 berkata apa? Carilah perkara-perkara yang di atas dan pikir. Perhatikan apa yang saudara cari, saudara pikir. Ini kuncinya. Dengan apa saudara mencari? Binatang bisa mencari, ya mencari makan. Tapi mereka binatang nggak pernah cari sesuatu yang new, never. Rutinitas ulang, siklusnya seperti ini. Mereka nggak begini, nggak. Tapi lingkaran terus. Ya. Jadi habis nerekam, tidur, lapar, nerekam lagi. Bolak-balik begitu. Tapi kalau kita enggak, cari. Pak Irwan hebat ini cari.
cari mangsa jiwa. Wah, makanya dia bikin pulau-pulau semua, Tanjung Pinang semua. Wih, ini ketua departemen misi GPI, dahsyat. Orangnya kecil tapi cari terus dia, cari. Saudara baca dalam Mazmur 77 ayat 7 muda ya, Mazmur 777. Saudara, dengan roh kita mencari. Tuhan memberi kita spirit. Inilah yang membuat kita bisa mencari, searching. Karena itu kalau saudara baca Alkitab, saudara mesti mencari yang baru. Ada lagi Yesaya 26 ayat 9, tapi itu dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia diganti-ganti. Ya. Jadi dengan spirit kita itu mencari. Kalau kita sudah mencari, lalu kita pikirkan. Nah, jiwa kita mulai kita arahkan. Jadi perhatikan saudara. Mulai dengan roh saudara yang betul. Kalau rohmu betul, jiwamu betul. Ya. Nah, ada dua yang saudara cari. Cari kemuliaan Allah atau cari kepentingan sendiri. Kita hamba Tuhan hati-hati. Jangan sampai setelah kita mulai naik-naik lalu cari kepentingan sendiri. Dulunya mana-mana Tuhan panggil, mati hidup buat Tuhan. Betul? Lain kali mana-mana buat gua. Kalau bisa seluruh Batam punya gua. Nah, itu sudah begitu. Jadi saudara, mencari kemuliaan Allah itu nggak bisa tanpa lewat salib. No pain, no gain. Jelas. Ya, saudara. Jadi kita jangan sampai mencari kepentingan sendiri. Nah, hari ini kita bicara soal Babylon ekonomi. Jadi ada Babylon politik, ada Babylon agama. Kemarin saya terangkan Babylon agama. Hari ini kita bicara Babylon ekonomi. Jadi cari nama itu melalui tiga ini: politik, agama, ekonomi. Lihat, pemimpin politik pasti dihormati, pemimpin agama pasti dihormati, betul nggak? Dari pendeta-pendeta ini duduk di kursi terhormat. Pemimpin agama. Kenapa sih? Karena pemimpin agama itu namanya pemimpin, memimpin banyak orang, pasti dihormati. Tapi itu hanya terbatas. Ya, saya paling dikenal di Indonesia. Kenapa? Ya, saya bocil, nggak punya duit. Coba saya punya duit nomor 1 di dunia. Jack Ma kemarin katakan, pasti terkenal, betul? Nah, saudaraku, karena itu mamon ini yang paling menggiurkan dari semua. Dari politik, agama, mamon nomor 1. Dan mamon itu rivalnya Tuhan. Itu jelas. Saudara, Babylon ekonomi ditulis dalam Wahyu 18. Babylon politik, Wahyu 16. Babylon agama, Wahyu 17. Babylon ekonomi, Wahyu 18. Jadi sekarang orang begini, politik ekonomi. Ya, jadi di match gitu ya, disinergikan, bukan hanya ekonomi sih, tapi politik ekonomi didalangi oleh orang-orang yang haus akan kekayaan dan kendaraannya itu agama. Ya, lihat aja orang-orang yang pakai agama untuk gembar-gembor,
mereka bisa ruin. Ya, saudara. Nah, kemarin saya sudah janji pada saudara, gambar tadi ini gambar dari seorang pelukis Belanda, Bruegel. Atas dasar ini, maka Uni Eropa membuat gedung. Ini gedung aneh, seperti unfinished. Ini seperti gedung yang menggambarkan soal Babel. Dan ini adalah gedung Parlemen Uni Eropa di Prancis, Strasbourg. Saya dulu sudah mau ke sana, batal perjalanan masih jauh dari Belanda. Saya ingin sebetulnya lihat terus potret di situ, jadi saya ada di situ ya, kayak begitu. Sebaiknya begitu. Tapi bisa nih, saya mau edit bisa, ya. Pasang aja di situ. Saudaraku, jadi waktu ditabiskan ini habisnya 12 miliar dolar saat itu, tahun 2000. Wow, bukan main. Ya, aneh, gedung ini kan aneh. Ini gedung menunjukkan Eropa berkata, kami mau kembali kepada Babel. Ya. Dan waktu mereka membuat Uni Eropa, selebaran yang mereka pakai seperti ini. Europe, many tongues, one voice. Ya, lalu ada bintang di sini. 12. Ini cikal bakal ya, dari Uni Eropa. Bintangnya 12. Tapi 12 itu 3 mestinya menjadi 1. Siapa itu? Benelux. Ya, jadi kalau di squeeze berapa? 10. Sudah. Saya waktu ke Belanda, saya minta teman tolong antarkan saya ke Berlin. Saya mau melihat museum namanya Pergamos. Saya Pak Irwan, Erwin nanti ke sana. Ya, Pak Robinson, Dr. Yusuf, kalau ke Berlin pergi ke Museum Pergamos, Anda nanti terheran-heran. Kenapa? Semua reliks dari zaman Nebukadnezar itu pindah ke situ. Jadi marmer yang zamannya Nebukadnezar itu ada di Berlin. Ya, Eropa sendiri itu mitos dari cerita mitos ya tentang wanita. Kan itu gambar-gambarnya itu sudah lihat di sini. Oh, ada lagi satu gambar mestinya wanita naik yaitu kerbau. Kerbau itu mestinya dewa juga ya. Taurus. Nah, saudara, jadi poster promosi dulu mereka pakai ini. Ya. Many tongues, one voice. Oke, Tuhan bikin kami many tongues, but one voice. Wah, ini namanya nentang Tuhan. Mereka mau menyatukan dengan satu. Ya. Saudara, nah ini saya tidak perlu menyelidiki. Ada orang yang menyelidiki. Ngapain saya selidiki? Saya cuma baca aja, tercatat sedikit, saya tahu, oh begitu. Ya, sudah tahu nama Pat Robertson. Ini salah satu kandidat presiden dulu. Ini yang mempunyai University Virginia. Ya, bagus untuk studi teologi. Saya anjurkan ke sini karena ini karismatik. Kalau ini pasti bagus. Ya. Jadi tidak seperti gereja-gereja begitu banyak orang Kristen dari Pantekosta ke luar negeri jadi teolog pulang beda. Sudah?
karena dicuci otak. Jadi sudah kirimlah ke situ, ya. Dan dia di ini ada anak buahnya Mark McClendon. Ini anak buahnya Pat Robertson. Saudara, dan Pat Robertson ini menulis buku The New World Order. Ya, mengetengahkan teori konspirasi. Ya, ini namanya, ada kelompok yang namanya The Bilderberg Group. Kenapa disebut Bilderberg? Karena mereka dulu kumpul berunding di hotel di Belanda yang namanya Bilderberg. Ini tokoh-tokoh top yang kumpul, ya. Dan mereka lah yang sebetulnya membuat alur dunia ini bergerak. Termasuk pemilihan presiden, mereka juga ikut. Ya, sebelum Soekarno jatuh, mereka sudah merancang supaya jatuh. Jadi banyak hal seperti Gaddafi, ganti presiden Amerika siapa, umumnya kelompok ini yang pegang roh. Ya. Nah, jadi saudara, ini beberapa logo. Ini terkenal ya, ini apa ini? PBB. Ya, PBB ini juga ciptaan mereka. Pantasnya sekarang PBB menggelontor uang untuk apa? LGBT. Dan termasuk di sini ada satu ini yang saya kasih merah. Oikumene. Wah, suara kan bagus ini untuk gereja. Ya, World Council of Churches. Bagus nggak? Bagus. Tapi hati-hati, ada world-nya itu. Saudaraku, kita mesti hati-hati. Orang-orang begini ini bahaya sekali. Ya, Anda perlu baca bukunya Grant Jeffrey. Itu bagus. Orangnya sudah mati. Dia banyak menulis buku nubuatan. Bagus. Yang menghitung soal Daniel 70 minggu itu. Wah, itu bagus. Dia memberitahu tentang Bible quotes segala. Jadi belilah bukunya dari namanya Grant Jeffrey. Tapi dia almarhum, mungkin 3-4 tahun lalu sudah mati. Sayang. Jadi Bilderberg Group ini hanya terdiri dari 120 sampai 150 pimpinan elit top dunia. Ya, saudara. Yang terakhir mereka bikin terowongan Swiss. Saudara lihat ya di YouTube. Itu mereka bikin dedikasinya pakai acara Lucifer. Tari-tari Lucifer. Dan pemimpin dunia Eropa kumpul di situ untuk melihat. Wah, ini jelas-jelas kita, wah, ini pemimpin-pemimpin Eropa ini baunya sudah bau Lucifer. Jadi kita ini mesti hati-hati dengan mereka ini. Ya, ini yang bahaya ini masuk di sini. Ya, jadi kita mesti berhati-hati di sini. Ya, ini logo dari namanya Council of Relation, Council CFR, Council of Foreign Relations. Nah, ini yang biasanya mengatur supaya siapa yang dipilih, termasuk nanti kita. Kenapa kok muncul ISIS? Makanya Donald Trump berani yang ngomong, Obama dan Hillary, kamu yang bikin ISIS. Udah tanggung-tanggung dia sekarang, just tembak aja. Lo ngapain gitu?
Pemimpin-pemimpinnya dari mana? ISIS itu dari Amerika, betul? Gak tahu caranya gimana sih, tapi mereka itu lihai ngatur. Ya, jadi kerinduan mereka ini, kemarin ada pertanyaan di Illuminati. Ini simbolnya Illuminati. Banyak uang dolar itu ada ini. $1 ada gambar ini di belakang. Ya, mata dari Lucifer ini. Jadi kerinduan mereka itu one world government. Dan ini dibuat kelompok Illuminati ini dulu di Prancis muncul grup-grup ini yang terus sekarang muncul barcode segala itu. Ini yang membuat di Illuminati. Ya, bahkan mereka sekarang mau bikin saingan, bikin nanti melalui laser. Nanti sudah download namanya Project Blue Beam. Ya, Project Blue Beam. Nanti begitu saya tulis Project Blue Beam, nanti sudah lihat. Mereka itu mau bikin kedatangan Tuhan, tapi pakai laser. Supaya orang, nah ya toh, kan bukan toh. Banyak hati-hati sekarang kita ini banyak hoax ya. Dan mereka suka siarkan yang nggak benar-benar. Jadi kita mesti hati-hati ya. Di Babel manusia itu mencari nama, tadi dikatakan. Tapi mereka dikacaukan. Untuk apa? Supaya tidak bisa bersatu. Tuhan menentang persatuan di bawah manusia. Karena sudah direncanakan dalam surat Efesus. Betul? Itu namanya predestination. Nah, kalau ada predestinasinya Tuhan Yesus satu-satunya kepala. Itu yang disebut predestinasi. Jadi ajaran predestinasi, kamu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, pasti selamat. Bagaimanapun jatuh bangun, pasti selamat. Saya berkata nonsense. Tidak. Yang ditentukan Tuhan pasti selamat, bukan si A si B, bukan. Yang ditentukan Tuhan pasti selamat, gereja Tuhan. Yes. Itu yang dipilih sebelum dunia jadikan. Saya sebetulnya mau menulis ini buku tentang predestinasi. Sebab ini membingungkan banyak teolog-teolog yang dari Pantekosta dulunya, waduh, spiritnya untuk sembahyang, untuk enggak perlu, percaya saja. Pokoknya sekali kamu selamat, dijamin deh. Anak kucing mana bisa berubah jadi anak macan? Tetap anak kucing. Anak Tuhan tetap anak Tuhan. Mana bisa jadi anak iblis? Hati-hati ya. Mereka pandai. Kita mesti mengerti. Nah, di kamar loteng, murid-murid Tuhan ini bermacam-macam dialek. Ini Babel. Lihat di pertengkar. Di sini bermacam-macam bahasa dijadikan satu, kuat melalui Roh Kudus. Karena itu kalau saudara mau bersatu, hanya bisa Roh Kudus. Amin. Amin. Kalau Roh Kudus adjust saudara itu ditrim, dicun. Tidak boleh begitu. Ampunilah saudara. Lewati batas kulit darah. Betul? Biasanya kalau kita sekelompok, betul? Bagaimanapun ada Kristus. Mana teman saya berkata, gereja saya ini salah nulis. Gereja Jawi Wetan. Ya saya datang ya Jawa-Jawa semua. Nah, saya bilang, ya salah diganti. Ya, terus gereja Kristen Jawa, ya yang datang ya orang Jawa.
yang Batakmu. Ya kan? Nah, itu tulis gereja Kristen Jawa, gereja Tionghoa. Lah yang datang ya Chinese. Betul? Kita Pentakosta harus tembus. Jangan main sekutu. Ini darah ini bahaya. Ya. Kita semua turunan siapa? Adam. Nanti saudara baca Kisah Rasul 17. Tuhan membuat manusia dari one blood. Ya. Makanya saudara kalau Kristen baik, saudara masih keluar dari namanya sukuisme. Begitu saudara masih sukuisme, saya berkata Kristen masih belum baik. You mesti up. Karena kita diciptakan Tuhan dari one blood. Dan kita disucikan oleh one blood. Amin. Amin. Darahnya siapa? Darah Yesus. Only one. Saudara, nah Bilderberg Group ini ingin menyatukan lagi manusia dengan kekuatan politik, agama, ekonomi. Tapi yang paling menarik, yang mana? Ekonomi. Pendeta kena disuap lah. Banyak yang kenal, tahu nggak? 2-3 bulan yang lalu geger. Digelontor oleh PBB $1 jutaan. Wah, ngiler juga ya. Tinggal tekan aja. Nggak menarik. Ya. Saudara, mari kita baca. Kita mesti keluar out from Babel. Yuk kita baca bersama Wahyu 18 ayat 2 dan 3. 2, 3. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Iya, saudaraku, ya, kamu mesti perhatikan, kamu mesti keluar dari Babel. Kenapa? Sudah roboh. Lihat, kalau Tuhan bernubuat dalam bentuk past tense, bukan future tense, but past. Sudah roboh, sudah. Jadi di mata Tuhan sudah, walaupun belum. Contohnya Yosua dikatakan oleh Tuhan, ya, aku sudah serahkan kota Yeriko. Oh, belum. Tapi itu ucapan Tuhan. Aku sudah serahkan kota Yeriko. Jadi saudara mesti yakin, perkataan Tuhan itu mau diapa-apakan tetap terjadi. Amin. Walaupun kita lihat, wah kok gini ya, kok sepertinya tidak, pasti terjadi. Itu hebatnya Tuhan. Sudah rubuh Babel besar itu. Kata kota ini masih nggak ada ini, karena itu saya kurung. Ya, tempat kediaman. Jadi ini seatnya dari roh-roh jahat, ya, demon, ya, tempat bersembunyi, ya, semua roh najis, burung yang najis, ya. Dan orang-orang bangsa-bangsa minum hawa nafsu cabulnya, berbuat cabul,
pedagang-pedagang di bumi menjadi kaya. Nah, memang ini paling menarik. Termasuk kita hamba-hamba Tuhan selalu diiming-imingi dengan ini. Ya, glamor, glory dari dunia. Ini kita mesti hati-hati. Pedagang-pedagang kaya karena cabul sinar rohani. Jadi duniawi. Makanya, saudaraku, kemarin sudah diterangkan oleh Dr. Yusuf, terjadi polarisasi nanti dalam gereja. Gereja yang betul-betul mau pure atau mix model dagang. Model dagang, pakai motivator, ya. Betul nggak? Iya. Dagang sekarang yang paling laris apa sih? MLM. Saya heran juga teman saya memanggil motivator, bukan orang Kristen, ngajar di gereja. Ya. Begitu ada motivator, wah penuh gereja. Coba aja saudara panggil kalau nggak percaya. Nah, ya, coba panggil Mario Teguh. Tapi sekarang mungkin kaya kalau dia dipanggil. Tapi itu fakta. Jadi kita melihat banyak orang itu bergantung kepada duit ini. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Karena pedagang-pedagangmu adalah sebesar-besar ini, oleh ilmu-ilmu semua bangsa disesatkan, dan di dalamnya terdapat darah nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Iya, saudara, perhatikan, karena pedagang-pedagangmu siapa? Om besar. Kalau di Indonesia nggak perlu diomong. Paling tidak ya kroni-kroninya. Saudaraku, ini sudah bukan rahasia. Ini firman Tuhan, ini firman nubuat. Jadi pasti terjadi begitu. Oleh apa, saudara? Oleh ilmu sihirmu. Menarik kata ini, saudara. Parmakia. Nah, kalau parmakia sudah dengar kata apa? Farmasi. Kalau farmasi, obat. Kalau obat paling menguntungkan obat apa? Obat bius. Kaya paling cepat lewat obat bius. Tapi bukan hanya obat pil bius. Paling bahaya, pendeta memakai pembiusan rohani. Ayo, dompetnya keluarkan, buka, kasih semua. Tidak percaya, panggil rasi, langsung gerejamu jadi gede. Mau Pak Erwin panggil, langsung jadi itu. Saya tanya Alex terus, kolektor pertama 3 hari biasa. Dapatnya berapa? Ya nggak mungkin. Saat itu loh, saudara. Betul orang itu. Wah, saya nggak tahan ini dompet ada uangnya. Ini cara-cara ya, motivator. Hati-hati sih. Rencana Allah, perhatikan. Allah memang program. Allah sudah mempredestinasikan. Ini betul. Antikris, yes, pasti muncul. Saudara jengking sudah berdoa puasa mati-matian keliling seluruh Indonesia, tetap antikris muncul. Yang begini sudah nggak perlu doa. Tuhan hancurkan roh antikris. Loh,
Wah, kita sudah nulis pasti muncul. Ini namanya wasting time. Nggak mungkin. Antikris ini pasti muncul. Kenapa sih? Muncul maksudnya untuk mengajar Israel. Kenapa? Kenapa Tuhan prediksi itu? Kenapa sudah ditentukan? Karena Tuhan tahu orang Israel nanti menolak Yesus. Tahu nggak? Tahu. Tahu nggak waktu manusia dicipta, manusia itu jatuh dalam dosa? Tahu nggak? Tahu. Karena itu kalau sudah baca, Yesus itu namanya dipredestinasikan, dipilih sebelum dunia dijadikan. Betul? Di mana ayatnya? Nah, mesti pandai. Baca itu 1 Petrus 1. Nanti sudah baca sini. 1 Petrus 1 ayat 20 dikatakan, Yesus dipilih sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? Menjadi penebus dosa. Jadi, tahu nggak Tuhan bahwa manusia yang diciptakan itu jatuh? Tahu. Tuhan Yesus sudah disiapkan untuk mati. Tahu. Tuhan tahu Israel pasti menolak Yesus. Tahu. Karena itu dia juga bikin antikris untuk apa? Menghajar Israel. Tahu. Karena tanpa hajaran ini Israel tidak mau bertekuk. Never. Karena itu di dalam kitab Zakaria terus nanti akan terjadi genocide kembali. Ingat, Hitler dulu pernah, ya, Holocaust. Ahmadinejad berkata nggak ada Holocaust. Lupa nggak ada. Saudara mau lihat ke museum? Banyak kalau pergi itu jangan ke mall. Mall di Batam aja, di Jakarta. Kalau ke negeri itu ke museum itu lihat. Sudah akan melihat Holocaust. Bagaimana orang Israel dianiaya, bagaimana mereka diserupakan dengan babi, saya katakan babi. Di kereta api mereka disusun. Sekian. Semua tidur terlentang, tumpuk lagi, papan orang, diangkut kereta api. Ke tempat mana? Gas. Untuk mati. Wanita-wanita ditelanjangi. Ya ada itu fotonya. Pikir lubang besar. Semua wanita berdiri. Tentara Jerman di belakang. Darah. Isinya sama. Tentara Jerman dulu juga begitu. Wah, kejam ISIS. Aduh. Jerman juga kejam. Ini rohnya siapa? Sama roh pembunuh. Bapaknya sama. Betul? Bapakmu itu pembohong. Bapakmu pembunuh manusia dari mulanya. Sama. Dedonggotnya sama. Ya, karena itu saudaraku, mari kita menerima karunia surga. Ini yang saya khawatirkan. Kemarin saya sudah cerita Pak Ramadan. Ya, grup ini, grup ini nanti akan banyak membunuh. Karena itu banyak orang berkata ISIS itu memang dibuat supaya muncul pembunuhan. Ya, teori ya. Tapi kok bisa begitu? Tapi akhirnya ngantem ke Eropa sekarang, betul? Mereka bermaksud begitu, tapi mereka mengetik sekarang. Nah, mereka nggak ngerti efeknya. Ya, efek dominonya.
Jadi sebelum kita masih bertemu Tuhan di udara, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Amin. Mau? Siap. Karena nanti Tuhan datang di udara, belum ke bumi loh. Ini namanya Tuhan menjemput. Karena itu Yohanes 14 berkata, kamu jangan gelisah. Aku pergi menyediakan mansion. Mansion, bukan halaman. Mansion. Mansion itu rumah gede. Ini pasti untuk orang-orang elit. Mansion. Ayat itu sering dipakai untuk orang upacara penghiburan mati. Sebetulnya itu untuk raja. Ayat itu. Kamu jangan gelisah. Aku sudah bikin rumah. Nanti aku datang jemput. Wih, Tuhan yang jemput. Ya, kalau kita dijemput oleh Tuhan rumah, pasti kita dihargai. Tuhan Yesus yang jemput kita. Wow. Saya berkata, Tuhan, Engkau sendiri bukan malaikat, Tuhan menjemput. Amin. Engkau dihargai, saya dihargai. Kita gereja Tuhan dihargai. Kekasih. Luar biasa, dahsyat. Ya, karena itu suatu, mari kita jangan sampai, apalagi masuk ke sini, makanya jangan menjadi buah susulan. Ya, jangan jadi pemetikan susulan. Mari menjadi buah sulung. Ya. Nah, lihat si antikris ini, Tuhan sudah tahu apa yang akan datang. Sebetulnya antikris disiapkan Tuhan untuk menghantam Israel sebetulnya. Yuk kita baca Yesaya 10 ayat 5, 6, 7. Kita baca bersama 2, 3. Telah Asyur yang menjadi cambuk beritaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad, dan aku akan memerintahkannya melawan rumah sasaran dokaku, untuk melakukan perampasan dan penjarahan, dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tetapi dia sendiri tidak demikian nafsunya, dan tidak demikian rancangan hatinya. Melainkan niat hatinya ialah hendak menggunakan dan hendak melenyapkan tidak sedikit bangsa-bangsa. Ya, jadi kita melihat itu bahwa Asyur, nah ini gambaran, ini nubuat ya. Ini namanya nubuat bayangan. Jadi kalau kita baca Asyur, memang zaman dulu begitu. Tapi itu gambaran untuk antikris. Antikris sebagai apa sih? Tongkat amarah. Ingat ya, kalau Tuhan marah itu Tuhan melotot, dia tongkat. Gebukang bukan. Kalau Tuhan marah itu berarti Tuhan izinkan setan merangsangkan. Pagar Tuhan diangkat. Yes, begitu. Pagar Tuhan diangkat, setan langsung rut. Itu tongkat amarah. Ya. Nah, aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad. Sasaran murkaku. Nah, kita jangan sampai menjadi sasaran murka. Ya. Tadinya dia bermaksud demikian, ya, tapi tidak demikian rancangan hatinya. Niat hatinya itu tidak menggunakan semua bangsa. Ya. Wah, ini yang Tuhan
berkata, oh kamu kelewatan, aku kasih mestinya untuk mengajar Israel, kamu kok melebarkan saya. Nah ini betul. Jadi nanti bangsa-bangsa termasuk orang Kristen yang tertinggal akan dihajar oleh Antikris. Sebetulnya Antikris untuk siapa? Untuk Israel. Tapi kita ini nggak mau nurut seperti bangsa Israel, bandel. Akhirnya kita terima akibat seperti bangsa Israel. Makanya saudara jangan sampai saudara permainkan Tuhan sudah kasih, ya. Ada bocoran rahasia. Nanti saudara bacalah buku-buku konspirasi bahwa kelompok ini, The Bilderberg ini memang merancang depopularisasi sesuai dengan ajaran New Age Movement yang kemarin saya katakan, untuk menghabisi orang. Supaya apa? Supaya orangnya makin sedikit, apalagi orang-orang yang brengsek. Betul? Orang brengsek dihabiskan supaya tinggal orang-orang yang elit, supaya dunia kita makin baik. Memang itu hukum ekonomi, ya. Jadi supaya lebih baik keadaannya, dunia perlu dikurangi. Nah, Bilderberg ini ingin meraup kekayaan dengan modus globalisasi. Dulu kita nggak pernah dengar globalisasi, nggak pernah. Kenapa? Karena Tuhan dulu sudah menetapkan masing-masing wilayah bangsa-bangsa itu ditetapkan. Ini Amerika, ini Indonesia, betul? Alkitab menulis menurut bilangan anak-anak Israel. Aneh ya? Nggak percaya? Jadi globalisasi bukan rencana Tuhan. No. Bertentangan. Ya kita baca ulangan 32 ayat 8, 2, 3. Ketika sang matahari dibagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misahkan manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Maka ia menetapkan wilayah. Bahasa Inggris katakan he set the bounds. Jadi bounds itu ya sudah dipagar ini, kamu ini porsi Amerika, dia benua Amerika, jangan meluruh ke Irak, betul? Inggris meluruh kemana-mana, betul? Dulu itu, sekarang kapoknya. Spanyol juga, Portugal juga, mencaplok sana sini. Kata Tuhan, he set the bounds. Tapi orang tidak puas kuncinya. Jadi batas wilayah ini Tuhan memang bikin dengan apa? Dengan nasionalisme. Kami bangsa Indonesia. Betul? NKRI harga patok. Betul? Amin. Tapi kalau kena duit, mikir. Dan pengajaran termasuk filosofi Illuminati yang Bilderberg, lalu pendeta-pendeta yang kena pengajaran ini juga pembawa. Saudara, ya ini kemarin sudah saya katakan, 2 perempuan dengan angin pengajaran di sayapnya. Saudara, jadi globalisasi bukan rencana Allah. Yuk mari kita baca ulang. 2, 3. Dan memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa. Iya, ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah. He set the bounds. Jadi sudah dikasih boundary. Ini loh, Indonesia ini karena rebutan ya.
boundary, enggak. Apalagi China ini juga ingin kalau bisa nyaplok lagi, tambah lagi boundary-nya, enggak. Semua begitu deh. Banyak sebuah bisnis semua juga hati-hati. Jangan sampai bisnis yang kecil-kecil kau juga caplok. Sekarang habis tak warung-warung kecil kena raksasa. Nah, ini orang ini nggak pernah puas. Kenapa nggak puas? Tidak punya Yesus. Halo. Pendeta, hati-hati juga. Boundary-mu jangan loh. Oh bukan, itu dombanya suka mencuri rumput saya. Ya itu domba nakal. Oh ya tak, domba curi rumput ya. Asal jangan pendeta nakal. Makanya sediakan aja rumput yang segar. Saudara kerjaanmu harus sediakan rumput. Nanti kalau datang dewa, ya salahnya pendeta itu. Ya, mengganti roti di meja roti pada hari Sabat. Fresh from the oven. Khotbah saudara mesti fresh from the oven. Ya mesti berdoa dong, on fire, supaya ovennya nyala. Amin. Jangan buka lagi file yang lalu. Ini saya nyiapkan ini file baru. Saya jadi bingung dikasih tugas sama Robin. Nanti jangan-jangan yang pernah dengar saya nanti, wah aku tahu. Wah saya mesti, wah ini berjam-jam ini habis. Mesti diam, mesti berdoa, betul enggak? Mesti fresh anointing. Ya, mari kita baca. Lihat, Tuhan menetapkan Asyur itu mestinya cambuk murka. Tapi maksudnya bukan begitu. Dia mau mengalahkan semua bangsa. Mestinya untuk Israel dicambuk, tapi lihat, baca Yesaya 10 ayat 13, 2, 3. Sebab ia telah berkata, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya, dan dengan kebijaksanaanku, sebab aku berakal budi, aku telah menyadarkan bangsa terbatas antara bangsa, dan telah merampok kesediaan mereka. Dengan perkasa aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta. Seperti kepada sarang burung, demikianlah tanganku telah menjangkau kepada kekayaan bangsa-bangsa. Dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi, dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang mengangkat paruh atau yang berjiak-jiak. Ya, saudaraku, dengan kekuatan tanganku, dengan kebijaksanaanku, aku meniadakan batas. Nanti banyak pendeta luar negeri kesini yang gak laku di Amerika kesini. Nah ini saudara, mereka berapi-api. Wah ini lain. Ini fresh from the oven. Untuk saudara, betul nggak? Karena saudara dengarkan bolak-balik pendeta mungkin sekarang datang yang lain. Wah ini something new. Kenapa? Ya tapi ingat ya domba-domba. Hati-hati, new tapi lama juga, stok lama, stok Amerika. Jangan ya. Jago. Meniadakan batas bangsa-bangsa, merampok, menjangkau kepada kekayaan bangsa-bangsa. Ya. Aku meraup seluruh bumi. Seluruh bumi. Ingat, antikris itu
ingin meraup kekayaan seluruh dunia. Ini benua Amerika, ini Afrika. Ini kalau digandeng, gandeng nggak ini? Gandeng. Bayang nggak? Tinggal berapa menit? 5 menit. Cepat. Mengapa manusia diberi batas? Properti, kekayaan, umur, ya. Kalau nggak mati-mati, wih sombong di bulan Mei. Pengen mati, ya. Nanti sudah baca. Mengapa diberi batas? Alkitab mengatakan supaya manusia mencari Allah. Yuk kita baca bersama. Cepat. 2, 3. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh tempat bumi, dan ia telah menentukan konstitusi bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjana dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Awas ya, untuk kita pendeta-pendeta hati-hati. Kalau engkau sudah dikasih batas, jangan over. Nanti yang lain kena caplok. Ya. Tapi yang menggembalakan pelihara baik-baik. Kalau setengah pelihara, dombamu yang lari. Salahmu sendiri. Nah dikasih rumput kering terus. Roti yang roti kesukaran. Itu roti kesukaran. Ya, kenapa diberi batas? Supaya mencari Dia. Cari Tuhan dengan apa? Dengan ibadah. No way. Kita itu mesti ibadah. Saudara nggak bisa cari Tuhan lewat email. Tuhan perlu kenapa? Your presence. Amin. Your presence. Kehadiranmu di hadapan. Tuhan tidak butuh titelmu, Tuhan tidak butuh hebatmu, Tuhan butuh pribadimu. Yo, aku minta engkau bentuk saya. Iya. Karena itu mari kita baca 1 Timotius 6 ayat 6-7. 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Ingat ya, engkau nanti kalau pulang pada Tuhan gak bawa apa-apa, tapi engkau bawa yaitu pekerjaan yang dalam batas kehendak Allah. Jangan melampaui batas. Nanti Tuhan panis. Kamu salah. Kamu punya roh tamak. Dosa. Tamak uang, tamak jiwa. Jadi saudara itu mesti tahu kapasitasmu sendiri. Ukur. Karena itu rasa tidak puas yang menimbulkan iri hati. Pukul memukul. Beberapa tahun lalu antara pendeta tembak-tembakan, rebut gedung gereja. Ya. Terjadi itu. Ya. Kita harus seperti Ishak. Direbut, minggir, buka sumur baru. Kami muncul Rehoboam. Ya. Saudara, sumber semua pertengkaran egois dan yaitu mementingkan diri sendiri. Terakhir, Tuhan mempersatukan anggota-anggota gereja dengan Roh Kudus. Roh Kudus ini roh kebenaran. Kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita.
Amin. Amin. Mukanya sudah sukacita. Kalau masih mau tenang ya saya khawatir. Saudara belum dalam kerajaan, karena itu tiap pagi kita mesti berkata apa? Datanglah kerajaan. Amin. Tiap pagi kita berada di kerajaan Tuhan. Sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Tuhan itu Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, sekarang siapa yang mau tanya? Cepat. Sampai 10, 2, 5. Ya, tinggal 25 menit. Elektromagnetik sebagai standar untuk mematikan amin semua, termasuk HP, alat-alat yang dipakai baterai dan magnetik sebagai pengganti nuklir, dan ini terjadi menjelang pengangkatan. Saya mendengar dari khotbah barat dan YouTube mengenai EMP, electromagnetic pulse, sebagai senjata untuk mematikan permanen semua, termasuk HP, alat-alat yang pakai baterai dan magnetik sebagai pengganti nuklir. Aku nggak tahu. Tanya sama yang buat. Apakah orang yang sudah terangkat, sudah mengenakan tubuh kemuliaan, masih di bumi ini? Oh, orang yang terangkat pasti memakai tubuh kemuliaan. Ya akan diubah. Kecuali beberapa orang yang memang Tuhan desain untuk turun ke bawah. Elia, dia belum pakai tubuh kemuliaan. No. Dia mesti mati. Siapa lagi? Musa. Loh, kok Musa? Musa kan mati? Enggak. Musa mati memang, tapi dibangkitkan. Karena itu direbut. Mayat itu direbut. Rebutan antara Mikael dengan Lucifer. Maunya mayat itu mau ditanam supaya jadi keramat. Tuhan bangkitkan Musa. Nah, kalau gitu Henonya apa? Nah, itu rahasia. Ya, karena itu kalau saudara tunggu, saya banyak belajar dari Dick's Bible memang. Tapi waktu dia menceritakan soal Henok, saya nggak setuju. Dia berkata dua saksi itu Henok dan Elia. Saya berkata bukan, Elia dan Musa, jelas. Nggak mungkin Henok itu dikenal oleh orang Israel. Tapi kalau Musa, yes. Jadi Musa itu sewaktu mati, dia mau direbut oleh Lucifer supaya ditanam oleh orang Israel. Tapi direbut oleh Mikael. Yudas 1 ayat 9 nanti sudah baca. Jadi dihidupkan seperti siapa? Seperti Lazarus. Jadi Musa itu dibangkitkan seperti Lazarus, pakai tubuh biasa. Ya. Karena itu Musa nanti diturunkan lagi untuk apa tuh? Mati. Karena dua saksi ini nanti akan dibunuh oleh Antikris. Nah kalau gitu Henoknya apa? Nah ini yang menjadi teka-teki. Dulu saya waktu ditanya oleh mahasiswa waktu saya ngajar eskatologi, mereka tanya, kalau gitu bagaimana Henok? Waduh Tuhan, gimana ini Tuhan? Tuhan kasih, just langsung. Gampang, kamu ingat dalil 1 Tesalonika, yang mati harus dibangkitkan dulu, dan yang masih hidup diubahkan.
Apakah pada saat pengangkatan semua orang mati tanpa terkecuali akan dibangkitkan? Belum semua orang mati. Hanya orang yang sudah masuk hitungan dalam buku hayat Tuhan. Jadi ada kebangkitan pertama, ada kebangkitan kedua. Kebangkitan pertama disebut kebangkitan dari antara orang mati. Dan Tuhan kata, berbahagialah jikalau kamu termasuk orang yang bangkit dari antara orang mati. Paulus berkata, yang kugendaki yaitu mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, supaya akhirnya aku bangkit dari antara orang mati. Itu namanya kebangkitan pertama. Jadi dalam flyers yang saya gambarkan ada 5 sesi kebangkitan pertama. Mereka adalah orang yang berbahagia. Jadi kalau sudah dibangkitkan semua, bahaya, masuk neraka pasti. Itu Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Itu namanya second, ya, hell, eternal hell. Jadi alam maut akan dibuang ke mana? Ke neraka kekal. Jadi sekarang banyak orang yang bukan Kristen, yang tidak percaya Tuhan, sekarang ini sudah di hell, but not eternal hell. Belum. Eternal hell itu Gehenna. Hell itu Hades atau Sheol, dunia orang mati. Makanya lihat di flyers itu nanti sekarang. Oke? Apakah tubuh orang mati yang dibangkitkan menjadi tubuh kemuliaan? Yes. Kalau rapture. Pada hari pengangkatan dan orang yang percaya terangkat dan orang yang belum percaya tertinggal. Pertanyaannya, apakah masih ada kesempatan bagi orang Kristen yang tertinggal untuk bertobat? Oh jelas, bertobat pasti. Tapi harus melalui kematian. Bayar sendiri harga darah. Anda pasti akan disiksa, baik oleh kelompok New Age, LGBT, atau antikris. No choice. Itu sudah kepastian. Tuhan nanti kasih ajaran 7 tahun untuk Israel. Nah, Anda juga mau seperti Israel yang masuk di situ. Oke. Yang kita yang ikut pengangkatan, apakah kita akan turun kembali saat kerajaan 1000 tahun dimulai? Yes. Yang kedua, lalu kenapa? Jadi kedatangan Tuhan kedua, mana gambarnya? Coba lagi. Slide-nya tadi pasang lagi. Ya, sudah. Jadi itu kita nanti akan kedatangan Tuhan kedua, itu kedatangan Tuhan kedua baru itu nanti Tuhan nanti akan memerintah, ya. Jadi kini ini bukan, ya, ini di udara, ini ke bumi. Tadi yang ditanyakan, seluruh kita yang di sini yang buat susulan bisa nggak selamat? Bisa, tapi melalui penderitaan. Gambar tayang ini seperti tetap saja. Terus saat iblis dilepaskan sesudah kerajaan 1000 tahun. Ya, itu setelah 1000 tahun. Jadi lihat, setelah di sini Tuhan datang di ini ke bumi itu, ternyata masih ada orang-orang yang boleh masuk kerajaan 1000 tahun. Siapa itu orang-orang? Itulah yang disebut, saya tuliskan, bangsa domba. Orang-orang yang berbuat baik sama orang Israel. Mereka masih ada dispensasi. Jadi Tuhan memberikan the last
dispensation itu dalam kerajaan 1000 tahun itu last. Mau masuk situ? Kalau Anda mau masuk situ, itu pemerintah tangan besi. Begitu berdosa, langsung neraka. Wah, aku nggak mau. Nah sekarang sudah berdosa masih diampuni, udah selamat anugerah. Tapi nanti kerajaan 1000 tahun nggak bisa. Begitu berdosa, langsung on the spot. Ya. Terus bagaimana mungkin orang mati langsung ke surga, sedangkan Bapak tadi mengatakan masih ada kebangkitan dan pengangkatan? Loh, yang mati masuk surga itu roh dan jiwanya. Tubuhnya kan belum. Tubuhnya belum diselamatkan. Tunggu nanti Tuhan datang di sini atau saudara di sini. Nah ini saudara, bagi gereja itu sebenarnya 3 ya. Di sini terjadi, di sini juga terjadi, di sini juga terjadi. Jadi Pak Bekti percaya apa? Pre-trib, yes. Mid-trib, yes. Post-trib, yes. Wah, aneh. Tapi mid-trib itu saya percaya untuk Israel. Itu saya. Ya. Karena sudah dicanangkan 144 itu. Siapa? Israel. Jelas ditulis Israel. Jadi nanti ada orang Israel jadi Kristen. Yes. Mereka lah yang nanti membuat KKR di bumi ini. Sama nih. Banyak yang mati nih orang Kristen. Tapi orang Israel nanti muncul bikin KKR gede-gedean. Ya, bayangin 144.000 Benihin muncul. Dan pasti lebih kudus dari Benihin. Gitu aja. Pasti begitu. Dan pasti banyak yang bertobat. Oke. Ada doktrin mengatakan sekali selamat tetap selamat. Bagaimana firman Tuhan katakan bukan setiap orang yang berseru Tuhan. Yang kedua, apakah itu doktrin kan doktrin yang saudara mau percaya itu boleh, saya enggak. Sekali selamat tetap selamat itu enggak ada. Perhatikan, semua itu progresif. Saya sudah diselamatkan, saya sedang diselamatkan, dan saya akan diselamatkan. Nggak tahu, saya bawa buku enggak itu tentang keselamatan yang Alkitabiah. Jadi roh kita diselamatkan begitu. Waktu kita percaya Yesus, dosa kita diampuni. Jiwa kita sedang kenapa? Karena pikiran kita masih bertentangan dengan firman. Karena itu kalau sudah salah, cepat tune up pikiran, perasaan. Karena kita tahu batas-batas pelayanan kita, Pak Pendeta. Sementara Tuhan mengatakan engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Ini namanya pendeta. Pendeta selalu pakai celah memang ayat-ayat. Pokoknya sudah merasa hati nuranimu lah. Hati nuranimu yang tulus deh. Apakah itu kamu ingin punyanya orang lain? Jangan kamu ingin. Dari 10 hukum, ini saya bilang bukan dibagi 2, bagi 3. 1 sampai 4, 5 sampai 9 itu kepada sesama, 5 sampai 9. Yang 1 ini bagi kita sendiri. Hukum ke-10, jangan kamu ingin. Di mana paling banyak kejatuhan? Ya di situ. Diingin itu. Kamu tidak mencuri, semua coba. Tuhan, saya tidak, semua saya lakukan.
kurang 1. Betul? Coba nanti sudah periksa. Waktu Tuhan tidak bicarakan itu, jangan ingin itu yang Tuhan retain. Semua jangan membunuh, sudah aku lakukan semua kepada sesama, sudah, tapi 1 belum. 1 itu apa? Jangan tahu sendiri dari kamu. Kata Bapak, tidak boleh ada gereja Jawa, Tionghoa. Tetapi kalau tidak bisa bahasa Indonesia, hanya bisa bahasa Tionghoa, bagaimana? Ya pergi ke gereja Tionghoa. Bukan, saya bukan tidak boleh, tapi membatasi. Sudah ditulis di situ gereja Tionghoa, ya orang Jawa ya waduh. Betul nggak? Pasti begitulah. Coba gereja untuk semua bangsa, gitu ya. Makanya ada gesbang, betul? Gereja segala bangsa. Pandai itu yang bikin itu iklan. Gesbang. Gereja segala. Ya saingan sama gereja Jawa, ini gesbang ya laku. Apakah sekarang sudah zaman antikris? Oh belum. Yang dilihat penggunaan chip di luar negeri? Belum. Antikris belum muncul. Lihat dulu. Antikris tidak bisa muncul selama yang menahan itu masih ada. 2 Tesalonika. Siapa yang menahan? Terang. Gelap tidak mungkin muncul selama masih ada terang. Itu aja. Jadi kalau terang ini pergi, gelap muncul. Jadi saudara mesti menjadi terang-terang. Begitu terangnya dicopoti oleh Tuhan, di lampu ini semua diambil, gelap ini pasti. Ya, jadi gelap itu bukan dicipta, terang harus dicipta. Ingat, gelap tidak perlu dicipta, tapi terang harus. Gelap tidak perlu inersi, tapi terang perlu inersi. Ya, masih ada 4 menit. Ya. Apakah seorang hamba Tuhan boleh berbisnis demi menopang pelayanan? Dan bagaimana seorang hamba Tuhan meninggalkan pergumulannya? Apakah boleh berbisnis? Boleh, harus ya berbisnis. Tapi tahu diri. Itu aja dah. Batasmu mau jadi hamba Tuhan atau mau jadi bisnis. Kamu mesti tahu batas. Paulus tahu batas, dia nggak mau minta-minta, ya dia mesti bisnis. Saya dulu juga tidak bisnis, ngajar. Saya diminta ngajar, ya, ngajar di SMA, agama, ngajar di STM, elektro, ngajar di universitas. Ya saya ngajar karena diminta. Ya saya ngajar untuk biaya hidup. Tapi setelah cukup, saya lepas teman. Saya nggak mau. Tergantung sekarang hati nurani. Sekali lagi, mau kaya atau mau jadi hamba. Kalau imam tidak boleh punya apa? Warisan. Betul? Warisannya siapa? Tuhan. Mana kalau saudara masih banyak uang mau dibangun, bagi-bagikan cepat deh. Tuhan tidak ini. Ya, siapa yang mau terima? Pasti ya, saya juga mau terima. Untuk menunjang misi saya. Saya banyak misi. Saya rasa cukup memberi keuntungan besar. Di sini maksudnya kata ibadah. Ibadah itu Matius 6. Jadi kalau ditanya ibadah 3, 1, duit keluar, itu ibadah. Pengorbanan, uang, itu ibadah. Kenapa? Karena uang dapat dari
Tubuh saudara. Ibadah itu kan namanya serve. To serve. To serve with your mind. Tubuhmu kau kerja dapat duit, kasihkan ke uang Tuhan, itu ibadah. Kedua, doa itu ibadah. Tiga, puasa itu ibadah. Karena puasa itu memberikan tubuh seluruh komplit masuk yaitu kemauan. Karena itu puasa itu untuk merendahkan diri. Itu ibadah yang harus dilakukan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami diajar oleh firman-Mu supaya kami mengerti lebih jauh apa yang Tuhan rencanakan. Supaya kami jangan lalai memakai waktu kami. Karena kami tahu waktu ini sangat penting. Waktu adalah keselamatan. Tuhan, buka mata kami. Biar kebanggaan kami bukan hasil karya kami. Kebanggaan kami bukan banyaknya jiwa. Tapi kebanggaan kami adalah hati nurani kami yang masih murni di hadapan Tuhan. Tolong Tuhan, kami mau terus menjaga hati nurani kami supaya berkenan di mata Tuhan. Berkati sesi-sesi yang berikut dan Tuhan pimpin hamba sebentar kembali ke Semarang, sertai berikan kesehatan dan pertolongan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan buku-buku masih ada, jadi habiskan supaya saya nggak bawa pulang.